Kita akan belajar membuat game dengan AI. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Martias Billy dalam tutorial membuat aplikasi game dan web serta aplikasi Android ya, memakai AI. Nah, kali ini agak berbeda teman-teman. Kita akan membahas cara membuat game secara free, no code, tanpa coding ya, dan juga tanpa pusing memakai AI. Ya, di sini pasti sangat menarik sekali, makanya Anda tonton, jangan Anda skip biar paham, tidak bingung nantinya. Oke, saya akan melanjutkan saja memperkenalkan saya sebuah alat untuk membuat game dari mulai konsep ya, dari mulai konsep perencanaan sampai jadi game yang bernama ludo.ai. Ludo.ai ini alamatnya di ludo.ai teman-teman ya. Cukup simpel, mudah kamu ingat, ludo.ai ya. Jadi bukan .com tapi .ai. Nah, ludo.ai ini adalah sebuah tools yang menurut saya luar biasa, dan dia juga mempunyai pricing plan untuk kita yang mungkin belum siap untuk upgrade ya. Dia mempunyai pricing plan 30 kredit, kita dikasih 30 kredit, dan ini saya pernah mencoba, sangat cukup sekali untuk membuat game yang sederhana teman-teman. Dan yang luar biasanya, nanti kita bisa mengekspor game ini ke editor game kita yang sering kita pakai, atau mungkin langsung kamu publish menjadi format game yang kamu inginkan. Terus lalu kita akan belajar dikit cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya gampang teman-teman. Yang pertama, Anda buka ludo.ai, lalu Anda daftar ya. Tentu saja Anda bisa mendaftar memakai akun Google teman-teman sekalian. Biar tidak repot ngisi formulir, langsung saja pakai akun Google. Lalu teman-teman klik continue. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini ketika pertama kali login ya. Nah, di sini saya akan mempertontonkan bagaimana kita untuk membuat game dari mulai konsep sampai jadi, dan juga mencari ide game yang nanti akan populer teman-teman. Jadi bukan sekedar kita brainstorming, tapi kita juga memperhatikan nanti kepopuleran game yang akan kita buat. Jadi nggak sembarangan kita buat game, kita sulit-sulit buat, nanti tiba-tiba tidak laku, tidak ada yang download di Play Store, atau tidak ada yang main di web ya. Nanti kita percuma. Karena tentu saja mungkin tujuan teman-teman di sini selain bersenang-senang adalah menghasilkan income melalui game. Lalu pertama di sini ada berbagai menu di Ludo, kita tidak perlu tahu semuanya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba sendiri yang tidak saya bahas, tapi saya di sini akan fokus pada dua menu saja, yaitu game concept dan playable. Nah, yang pertama kita bisa mengklik di game concept ini. Game concept ini sangat menarik teman-teman. Saya baru menemukan ya. Mungkin karena pengetahuan saya yang kurang. Misal teman-teman tahu alat lain yang bisa seperti ini, silahkan komen. Nah, game concept ini adalah untuk membuat konsep game. Bukan hanya membuat, tapi kita juga bisa mencari tahu apakah konsep kita ini nanti akan populer. Maksudnya game kita ini kemungkinannya sukses atau tidak. Yang pertama kita bisa membuat konsep baru teman-teman ya. Teman-teman, misal teman-teman sudah mempunyai sebuah game konsep, teman-teman bisa mengimpor, tapi di sini saya tidak sarankan karena ini tentunya untuk orang yang sudah biasa membuat game. Bagi teman-teman yang pemula, saya menyarankan dua menu ini. Kita bisa memilih idea Pathfinder ya. Jadi semacam jejak langkah atau pencari arah untuk ide kita. Idea Pathfinder atau Game Ideator ya. Jadi kita coba nanti kita Game Ideator, nanti kita coba yang ini dulu, Idea Pathfinder. Teman-teman bisa memilih apakah game ini akan untuk mobile, untuk HP, atau untuk desktop. Kita di sini pilih mobile karena sebagian besar pengguna Indonesia ini memakai mobile, dan di dunia juga mobile ya, bukan hanya Indonesia aja. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya, ini adalah semacam genrenya yang global, genre besarnya. Bukan genre yang apa istilahnya mendetail, tapi ini masih genre global. Misal teman-teman ingin membuat game yang berupa sebuah shooter, misal shooter ya. Teman-teman bisa mengklik shooter. Lalu core mekanik ini adalah semacam kayak kalau kita untuk cara memainkannya ya nanti. Nah, di sini kita mungkin karena kita di sini biar tidak terlalu sulit, teman-teman kita bisa
dan bisa dimainkan di HP ya, kita pakai tap to shoot saja. Nah, ini untuk player perspektif ini teman-teman bisa memilih nanti apakah first person. First person itu nanti kalau teman-teman pernah main game yang seperti Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, itu dia first person. Kita langsung menjadi tokoh yang bermain dan kita nanti game itu dilihat dari sisi pandang kita. Kalau teman-teman third person ini nanti diri kita bisa kita lihat seperti Grand Theft Auto ya, itu third person bisa dibilang. Nah, terus kalau yang lain ini isometrik ini seperti kalau game-game simulasi teman-teman, seperti kalau kita membangun kota, city builder, ya simulasi, itu isometrik ya, mungkin juga RTS yang seperti eh, Mobile Legend itu sebetulnya termasuknya masih isometrik teman-teman ya, dia tapi mungkin isometriknya dia kalau tidak salah top down atau 2,5D saya lupa. Nah, kita di sini memilih saja first person karena first person itu dia lebih intens, nanti kita terlihat seperti kita berada di dalam dunia game. Nah, untuk settingan dunianya teman-teman bisa memilih ya. Di sini kita di setting-setting dunia ini mana yang menurut imajinasi kawan-kawan, kita refresh coba untuk mendapatkan pilihan lain yang lebih menarik. Musical score kita pilih other saja, coba kita misal pilih saja settingannya World War II ya, Perang Dunia Kedua misal. Nah, kita sudah sampai langkah terakhir, lalu kita tinggal memilih style gamenya. Kita pilih style gamenya, kita kalau seperti Battlefield, Call of Duty itu fotorealistik ya, dia seperti nyata. Kita pilih itu, dan di sini sudah mendapatkan pilihan-pilihan dari tadi yang kita pilih. Jadi nanti dia akan mengenerate berdasarkan pilihan kita. Nah, ini AI juga kawan-kawan. Ini bukan sekedar kayak acak saja, tapi ini AI. Jadi dia yang merancangkan itu adalah kecerdasan buatan dan tentunya tidak ada user mengenerate ide yang sama. Bahkan nanti teman-teman misal pilihannya sama pun tidak akan sama nanti yang di apa disampaikan di situ tidak akan sama. Meskipun teman-teman login lalu coba buat dipilih dengan yang sama, itu tidak akan mendapatkan pilihan yang sama karena ini dibuat oleh kecerdasan buatan. Nah, kita diberi ada nanti tiga opsi utama, teman-teman, juga berupa screenshot. Ini bukan screenshot real gamenya nanti seperti ini, teman-teman, tapi ini adalah sebuah konsep dasarnya ya. Ada tiga konsep game utama yang dia kasih ke kita sebagai pilihan. Yang pertama ini Invisible Gunner, Ghost Lead, Tactical Tap. Ini adalah game shooter, player harus membela posisi. Ini berarti nanti kita musuh akan datang secara bergiliran ya, secara gelombang. Kalau ini shooter, player harus mengantisipasi pergerakan musuh ya. Ini juga strategi juga, ada unsur strategi. Nah, yang ini mungkin dia lebih kayak Battlefield ya, dia bebas kita bersama tim kita. Kita misal pilih ini saja teman-teman ya, yang kira-kira mungkin seru. Nah, di sini nanti kita akan diberi pilihan dan pilihan ini akan meminta kredit kita. Tadi kita dikasih kredit 30. Nah, kita kasih sini saja pilihan yang lebih banyak ya. Nah, nanti dia akan mengenerate berdasarkan tadi kredit kita tadi berkurang ya. Tadi berkurang sekitar 3, tapi ini mungkin kita masih dapat bonus atau bagaimana saya tidak tahu. Tidak berkurang 3, dia masih berkurang 1, tapi ini sudah jadi. Nah, ini konsep game kita sekarang sudah jadi teman-teman. Berikut juga dengan artnya ya, ini seninya juga ini gambaran nanti game kita mungkin nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadi tactical shooter group team ya, tim tactical shooter. Nah, ini kita berkurang 3 ya, betul tadi dari 30 jadi 27. Nah, teman-teman kita di sini luar biasa sekarang kamu tidak bisa buat game, tidak paham rancangan game, tapi kamu sudah bisa mendapatkan semacam kayak dokumen game design ya. Di sini kalau di luar kamu harus membayar game designer ini untuk buat seperti ini dan tentunya sangat mahal teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kamu kurang puas dengan konsep yang dibuat, kamu misal ingin membuat setting yang lain, misal setting environmentnya jangan di Eropa misal ini karena Perang Dunia Kedua biasanya di Eropa, World War II, kamu bisa menambahkan kata kunci lain ya. Atau kamu bisa menambahkan tag lain di sini berupa genre lain. Nanti dia akan menggabungkan genre pilihan kamu ini ke dalam game tersebut, teman-teman ya.
Untuk judul juga masih bisa kamu ganti dengan cara klik ini teman-teman, atau kamu ganti manual bisa juga. Ya, nanti di sini kamu bisa mengganti deskripsi atau meminta sugesti dari AI juga. Nah, di sini intinya apa? Kita nanti tunggu sampai loading selesai. Untuk icon juga dia akan buatkan teman-teman. Jadi nanti untuk icon aplikasi juga dia buatkan. Jadi kita tinggal buat gamenya. Nah, di sini yang luar biasa teman-teman. Ketika kamu ingin membuat game ini, kita bisa memintanya untuk mengenerate kode berupa kode untuk editor game atau aplikasi pembuat game Unity. Jadi nanti kita kode ini bisa kita ekspor kalau kita generate script ya, bisa kita ekspor dan kita nanti masukkan ke dalam Unity. Nanti kita tinggal mengisi untuk gambar 3D-nya, tapi untuk kode mekanik permainannya sudah ada di sini teman-teman. Jadi nanti AI yang akan mengenerate. Terus kalau misal teman-teman pakai game engine yang lain bisa buka di sini di bagian tutorial. Di bagian tutorial di sini teman-teman misal tidak mau pakai Unity tapi mungkin mau pakai Unreal atau pakai Godot atau pakai Roblox Studio, nanti kita juga bisa diberi tutorial cara menerapkannya bagaimana di masing-masing game engine ini. Di game engine Unity berarti kita pilih Unity, kalau kita mau pakai misal Godot ya kita klik Godot lalu kita pilih beginner, nanti kita akan dapat semacam tutorial detail bagaimana menerapkan game Tactical Tab ini memakai game engine Godot. Nanti tentunya teman-teman harus install Godot. Atau kalau pilih Unreal atau Roblox Studio juga bisa. Nah, Roblox Studio ini gratis ya, teman-teman juga bisa. Nanti sangat populer terutama di anak-anak remaja. Dari mulai SD sampai SMP itu Roblox sangat populer ya. Sekarang ini kesempatan juga untuk mendapatkan uang dari membuat game di Roblox. Kalau misal teman-teman di sini mungkin untuk dokumen atau tutorial menerapkannya di Roblox itu teman-teman butuh yang lebih spesifik, bisa ditulis di sini permintaan teman-teman. Misal terangkan secara detail dari mulai membuat eh, environment sampai membuat pergerakan player sampai membuat pergerakan musuh dan seterusnya. Nanti jadi kita tinggal klik generate guide, dia nanti akan menghasilkan dokumen game tutorial bagaimana menerapkannya di Roblox step by step dari nol, dari editor kosong hingga game kita jadi ya. Nah, tentunya ini hanya ilustrasi saja teman-teman. Kalau nanti kita memilih model 3D-nya tidak seperti ini ya tentunya tidak seperti ini teman-teman. Jadi ini lebih ke arah desain gamenya kalau yang bagian ini. Tapi juga dia untuk yang Unity kita bisa generate script, tinggal kita impor ke Unity. Oke teman-teman, saya kira yang untuk game desainernya itu cukup luar biasa. Jadi tanpa pengalaman teman-teman bisa mendesain sebuah game dari mulai konsep ya, background cerita, mekanik permainan ya. Ya, terus teman-teman juga bisa menambahkan mekanik sendiri. Misal nanti ketika ada medik ada poin-poin tertentu di mana nanti player bisa men-save ya. Bisa klik di sini mekanik, diketikkan pakai bahasa Indonesia bisa. Terus juga tujuan game ya, nanti tujuannya misal di sini mengamankan dan menahan strategic point. Nah, di sini misal teman-teman bisa tambahkan menyerang musuh ya atau mengambil alih strategic point musuh. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Nah, ini temanya Perang Dunia Kedua, bisa ditambahkan juga berbagai gambar. Nah, ini tokoh-tokohnya mungkin teman-teman ingin membuat tokoh-tokoh untuk gamenya bisa ditambahkan di sini. Misal nanti Sersan Jack, misal ya Sersan Sergeant Jack misalnya. Nah, Sergeant Jack nanti foto bisa ditambahkan nanti dia akan mengenerate foto tokoh game untuk kita yang mirip dengan tadi Sergeant Jack ini orangnya seperti apa sesuai dengan tema game teman-teman. Jadi luar biasa, di sini sebuah alat multifungsi, bukan hanya mengenerate konsep tapi juga mengenerate seninya, artnya gamenya, dan juga mengenerate tadi kode gamenya untuk kita terapkan ke apa ke editor game buatan kita. Oke, Sergeant Jack sudah keluar ini teman-teman ya. Nah, di sini untuk game designer saya kira segitu cukup. Nanti teman-teman bisa mencoba diekspor ke
diekspor kodenya dan diterapkan pakai Unity. Tentunya teman-teman yang tahu pemrograman game pakai Unity ya, bisa download Unity lalu diimpor kodenya, nanti dia tinggal kita customize saja. Kalau pakai game engine yang lain bisa pilih di sini ya. Nah, terus kalau kita misal malas teman-teman, kita hanya ingin buat game yang sederhana, tidak game yang betul-betul luar biasa seperti ini, biar kita nggak usah pakai Unity, nggak usah pakai Godot, nggak usah pakai Roblox, nggak usah pakai Unreal. Itu gimana? Di sini bisa nggak di Ludo? Itu bisa teman-teman. Caranya kamu buka menu ini. Playable generator ini artinya kita membuat game yang langsung bisa dimainkan ya. Tentunya nanti kita harus mengetikkan prompt sama seperti kalau kita buat aplikasi. Nah, kita di sini harus mengetikkan prompt pakai bahasa Indonesia. Saya kurang tahu, cuman tadi saya coba pakai bahasa Inggris itu oke sekali hasilnya teman-teman. Sekarang kita coba akan create new. Nah, ketika kita create new, kita akan diberi pilihan apakah game ini akan 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kita pilih 3JS ya. Dan di sini perlu teman-teman ketahui Pixie dan 3JS ini semuanya framework untuk animasi web ya. Jadi di sini gamenya masih berupa web game. Nanti bisa dimainkan dimanapun di browser laptop, di browser PC atau di Android ya, atau di iOS juga bisa teman-teman. Nah teman-teman kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah memilih 3JS untuk mengenerate game dalam bentuk 3D biar lebih keren tentunya teman-teman. Meskipun web game 3D itu lebih keren. Jadi, kita tinggal prompt saja di sini teman-teman. Kita prompt saja. Kita prompt coba pakai bahasa Inggris. Kalau kamu tidak bisa bahasa Inggris, boleh pakai Google Translate. Boleh kamu juga minta bantuan ChatGPT atau bantuan Gemini atau bantuan AI yang lain ya. Kamu terangkan dalam bahasa Indonesia lalu kamu suruh buat prompt dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya langsung akan prompting di sini. Adventure first person game horror with setting in Indonesian forest ya. Jadi adventure first person game horror dengan setting di hutan Indonesia. Nah, kita coba bisa minta bantuan tools AI. Misal kita minta bantuan Gemini saja teman-teman. Kita coba ya, kita minta bantuan Gemini untuk menyempurnakan prompt kita. Kita copy. Kita tanya ke Gemini. Sempurnakan prompt ini untuk AI game editor ya. Nanti Gemini akan memberi prompt yang lebih lengkap, yang lebih bagus teman-teman. Nah, ini di sini ada pilihan prompt. Nah, di sini kita bisa mengcopy pilihan yang pertama ya, karena ini cukup keren menurut saya. Tidak usah pakai tanda petik. Kita tinggal pastekan di sini. Kalau teman-teman punya gambar referensi game yang disukai, teman-teman juga bisa mengupload di sini ya. Tapi di sini nanti dia akan menyesuaikan dengan gambar referensi teman-teman. Jadi misal teman-teman punya screenshot dari game horror yang teman-teman suka, bisa diupload di sini untuk referensi dia. Tapi kalau tidak, kita tinggal generate playable. Saya menyarankan teman-teman mengupload gambar referensi teman-teman. Biar nanti hasilnya lebih sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Nah, ini kita menunggu. Dia sedang mengcodingkan game untuk kita. Bayangkan teman-teman sekarang membuat game, kita tinggal minta, kita tinggal beri konsep. Dia tinggal membuatkan dan kita tinggal tunggu saja teman-teman. Luar biasa sekali ya. Nah, ini akan saya pause dulu biar kita tidak usah menunggu. Nanti saya jalankan lagi setelah jadi ya. Oh, ternyata sudah jadi teman-teman. Kita di sini ada error sama seperti kita kalau buat aplikasi pakai AI, di sini ada error bisa kita fix. Nanti AI yang akan membetulkan. Ini sama persis kalau kita pakai Lovable, pakai Bolt ya, pakai Tempo Labs kita chat di sini. Kalau ada error tinggal kita fix error, nanti dia yang membetulkan ya.
Jadi teman-teman yang sudah biasa mengikuti pelatihan saya tentunya pasti akan memahami ya teman-teman. Selesai, tadi saya sudah membuat promnya itu seperti ini. A simple horror first person game in Minecraft like world. Jadi game horror simple ya di dunia yang seperti dunia Minecraft. Horror tema horror, jump scare dan lain-lain teman-teman. Nah, ini setelah saya promkan nanti tadi untuk menerangkan agak diterangkan dikit biar jelas. Nah, di sini kita bisa melihat kodenya di sini teman-teman. Lalu kode ini bisa kamu edit di tools seperti Windsurf atau Tray atau Augment Code ya. Jadi nanti bisa kamu ambil, kamu download dan kamu sempurnakan di code editor dan sampai nanti kamu tambah user interface atau apapun itu, tambah iklan AdMob ya atau iklan mobile lainnya juga bisa. Jadi bahkan nanti bisa kamu kirim sebagai APK juga memakai tool-tool tersebut teman-teman. Oke. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Mudah banget kan untuk membuat game dengan Ludo.ai ini? Karena menurut saya tidak ada cara yang lebih mudah selain memakai AI, karena kita bisa fokus pada konsep gamenya, pada kreasi kita, bukan belajar codingnya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman ingin lebih mengerti mengenai pembuatan aplikasi, web, atau game memakai AI secara serius, teman-teman bisa ikut di bimbingan premium saya. Linknya ada di deskripsi video ini dan juga di video yang lain teman-teman. Mumpung harganya belum naik teman-teman, nanti akan saya naikkan karena peminatnya sangat banyak. Terus terang saya agak repot teman-teman untuk menyaring yang serius, akan saya naikkan. Mumpung belum naik, teman-teman gabung dari sekarang. Oke teman-teman ya, nanti bisa kamu coba. Nanti kamu bisa kamu copy saja ini kodenya. Lalu nanti kamu edit di tool seperti Windsurf atau Tray atau mungkin tool-tool lain yang sudah biasa kamu lihat di tutorial saya teman-teman. Jadi nanti dia bisa kita sempurnakan secara lebih lanjut teman-teman. Kita bisa close ya. Kita buka Windsurf, kita close proyek yang sedang berjalan. Nah, kita di sini open folder, kita buat proyek baru. Kita bisa buat proyek misal di D, kita beri nama main horror misal, bukan Minecraft tapi main horror. Kita select folder. Nah, di sini kita bisa membuat file baru ya. Filenya ini adalah namanya JS ya. Kita simpan di sini, lalu kita pastekan isi dari yang tadi teman-teman. Nah, lalu kita save. Lalu kita tanya, ini adalah kode dasar dari game horror memakai 3JS. Udah teman-teman, nanti teman-teman kalau ingin lebih serius mempelajari bisa ikut bimbingan premium saya. Linknya ada di deskripsi, nanti akan saya ajarkan hingga dia terpublish menjadi sebuah APK teman-teman, dan juga bisa kita beri iklan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dulu bagi yang belum, saya mohon, dan juga teman-teman bisa like ya bila teman-teman menganggap ini bermanfaat. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar membuat game memakai tools AI secara online. Tapi tadi kita pakai secara gratis, tentunya terbatas. Nah, bagi teman-teman yang ingin total mengerti untuk kustomisasi gamenya dan cara mengedit di komputer secara gratis, teman-teman bisa ikut pelatihan premium ya. Linknya ada di deskripsi video. Yang ingin mendaftar, mumpung harga belum saya naikkan teman-teman, karena saya terus terang merasa repot dengan banyaknya jumlah peserta. Teman-teman bisa segera daftar sekarang, jangan lewatkan kesempatan ini, jangan sampai kamu ketinggalan dengan gelombang AI yang merajai dunia. Nanti di pelatihan itu salah satunya kita akan belajar bagaimana mengkustomisasi tadi kode yang sudah kita generate di Ludo AI di komputer kita sendiri, dan kita bisa mengkustomisasi lebih lanjut. Seperti contoh di sini saya menginginkan agar monster berjalannya tidak terlalu cepat biar kita bisa menghindar dan tidak langsung kalah, karena tadi yang di-generate oleh Ludo itu dia masih monsternya jalannya terlalu cepat. Nah teman-teman kalau ingin belajar serius
membuat aplikasi web, bahkan game memakai tools AI tanpa coding, bisa ikut pelatihan yang ada di deskripsi. Oke, saya kira cukup teman-teman. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.